Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alaikum bersama Mesias. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Episkop Daniel dari Nikopolis, pemimpin dan pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Saya ingin menawarkan kembali, seperti yang sudah saya katakan dalam beberapa video saya yang sebelumnya, itu ini adalah buku yang terbaru kami terbitkan, yaitu Katekismus Gereja Ortodoks yang merupakan tanya jawab. Saya himbau saudara, terutama saudara yang ingin mengajar iman Kristen, para romo, para diaken, para katekis, dan para umat semua yang ingin mendalami iman Rasuliah itu secara lebih dalam lagi. Buku ini menjelaskan tentang unsur-unsur dari iman Kristen itu apa saja. Nah, di situ dijelaskan sampai dalam bentuk pertanyaan tanya jawab sampai 374 pertanyaan dan jawaban. Barangkali saudara ingin tahu ya, apa saja sih yang isinya di situ itu? Nah, saya bacakan saja dari kutipan dari pertanyaan 234. Apakah karya Kristus sebagai imam besar diperlukan? Jawaban: pentingnya jabatan dan karya Kristus sebagai imam besar jelas terlihat ketika seseorang memikirkan secara mendalam bahwa umat manusia karena kondisinya yang penuh dosa dipisahkan oleh permusuhan dengan Allah. Tidak ada masalah lain yang sepenting kebutuhan untuk mendamaikan umat manusia dengan yang ilahi. Karena ia diciptakan di bawah persekutuan yang tak bisa dihancurkan dengan Allah, yang dengannya ia diberkati dan dengan demikian dapat memenuhi tujuan akhirnya. Jelaslah bahwa ketika manusia terpisah dari Allah karena dosa, ia menjauh dari tujuannya dan menjadi tak dapat menikmati kebaikan yang tertinggi. Akibatnya, untuk bebas dari kesengsaraan yang dialaminya, sangat penting bagi manusia untuk melakukan rekonsiliasi antara dirinya dengan Allah. Kristus dengan bebas tanpa batas menggantikan kita dan menjadi terkutuk. Oleh karena itu, ditinggalkannya Kristus di kayu salib adalah perlu, karena Allah menjauh dari yang terkutuk. Kebutuhan akan perdamaian diperlukan karena dosa telah masuk ke dalam dunia dan penebusan dicapai melalui pengorbanan. Akibatnya, korban yang utama dan penghabisan harus dipersembahkan untuk dosa, dan itulah yang telah dipersembahkan oleh anak domba yang menanggung dosa seluruh dunia, seperti yang disaksikan oleh Jana Suci Yohanes Pembaptis yang berseru, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Itulah kutipan dari pertanyaan nomor 234 dan jawabannya, dan itulah bentuk isinya. Dan juga yang saya perlu tawarkan ini adalah merupakan paduan yang tidak bisa dipisahkan antara memahami iman ortodoks secara intelektual, memahami dogma dan ajaran dan doktrin, tapi juga memahami tentang ibadah-ibadahnya. Di sini ada 595 halaman yang isinya adalah mengenai tata cara ibadah, tentang persepuluhan, tentang adakah binatang yang haram dan halal, mengenai bentuk-bentuk sembahyang, penjelasan mengapa dalam iman ortodoks ada sembahyang dengan sujud, mengenai tanda salib, dan lain-lain. Di sini praktek-praktek itu dijelaskan. Dan oleh karena itu saya menghimbau saudara untuk memberi dua buku ini paling penting. Tapi juga yang satu lagi adalah mengenai sejarah gereja, garis waktu sejarah gereja timur. Ini menjelaskan gereja ortodoks mulai dari awal, bahkan abad-abad sebelum itu dijelaskan di situ sampai kepada abad pertama ketika lahirnya gereja yang pertama di Yerusalem pada tahun 33 Masehi. Ya, saudara dapat membaca ini dan saudara akan diperluas wawasannya tentang iman Kristen saudara. Terima kasih. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari Injil Matius. Kita sudah sampai pada chapter 19
yaitu dari Injil Matius pasal yang kelima, ayatnya yang ke-45, dan kita teruskan sampai nanti ayat keberapa tergantung pada waktunya. Baik. Dikatakan dalam ayat 45 ini, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Karena dengan demikian, maksudnya apa? Dengan ini ayat sebelumnya ini mengatakan, pasal yang kelima ini, kasihlah musuhmu, ayat 44, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bebas dari rasa dendam, bebas dari rasa benci, bebas dari rasa ingin balas dendam, dan dipenuhi dengan rasa cinta kasih secara merata, bahkan terhadap musuh. Akhirnya kita ini akan menjadi seperti Allah sendiri, seperti Bapa di surga sendiri, yang mengasihi semua manusia secara merata dalam kehidupan di dunia ini. Bahkan sebenarnya di dalam keselamatan juga dipersembahkan, ditawarkan kepada manusia. Masalahnya manusianya mau terima atau tidak keselamatan itu. Coba kita baca dari 2 Petrus pasal yang ke-3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Jadi Allah tidak menghendaki seorang pun masuk neraka sebenarnya. Tidak menghendaki seorang pun binasa. Ya. Karena ia tidak mengendai seorang pun yang binasa. Ia mengendai supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Masalahnya, mau nggak orang itu berbalik dan bertobat supaya tidak binasa? Karena syaratnya untuk kita lepas dari kebinasaan, berbalik kepada Allah, menyatu dengan Allah, manunggal dengan Allah, itu syaratnya. Jadi kalau ada orang sampai tidak diselamatkan, yaitu putusannya sendiri. Padahal itu Allah telah menyediakan bagi semua orang dengan panggilannya, dengan kasih karunia-Nya untuk bertobat dan berbalik kepadanya. Demikian juga kita baca di dalam 1 Timotius pasal 2 ayatnya yang keempat. Kita baca demikian. 1 Timotius pasalnya yang kedua ayatnya yang keempat. Kita baca demikian. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Jadi kasihnya Allah itu kasih tanpa syarat. Kasihnya Allah itu kasih yang universal. Dia mengasihi orang jahat maupun orang baik. Bahkan orang yang memusuhi dia. Allah tidak punya musuh. Tapi manusia karena dosanya benci terhadap hal-hal ilahi, menjadi musuhnya Allah. Dia yang menjadikan dirinya menjadi musuhnya Allah. Tapi Allah itu tidak punya musuh. Allah itu kasih kok ya. Ya. Coba kita baca di dalam Kolose. Kolose pasalnya yang ke-1. Ayatnya yang ke-21 dan 22. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, dan yang memusuhinya dalam hati. Dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran.
seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Dengan kita berbuat jahat, kita menolak ketetapan hukum Allah untuk taat kepada perintah-perintahnya, maka kita memusuhi Allah. Tetapi, karena Allah tidak punya musuh, meskipun manusia itu musuh Allah, dikatakan dalam ayat yang 22, Sekarang diperdamaikannya sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani di Kristus dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. itu. Makanya disediakan jalan keselamatan, disediakan jalan penebusan di dalam Kristus. Lah orangnya mau ditebus nggak? Orangnya mau menyatu dengan Kristus tidak? Orangnya mau percaya pada Kristus enggak? Orangnya mau bertobat tidak? Jadi permasalahannya bukan Allah pilih kasih kalau ada orang sampai tidak selamat, lalu ada yang diselamatkan, bukan. Masalahnya adalah pada manusia sendiri mau menerima tawaran Allah ini atau tidak. Karena Allah itu mengasihi semua orang sama rata, sehingga orang yang percaya kepada Kristus harus mengikuti sifat-sifat Allah itu, menerapkan sifat-sifat Allah itu dalam hidupnya dengan jalan yaitu kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah, dengan apa? Dengan mengasihi musuh dan berdoa bagi orang menganiaya, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Artinya, kita menjadi orang-orang yang meneladan Bapa di surga itu. Orang-orang yang meneladan sifat-sifat Allah yang maha kasih terhadap semua manusia itu. Jadi, orang itu, Allah yang bagaimana yang diyakini, itu akan tercermin dari perbuatannya. Oleh karena itu, kalau kita orang Kristen, kita percaya bahwa ajaran kita tentang Allah, ajaran kita tentang keesaan Allah yang memenuhi firman dan rohnya secara kekal itu adalah ajaran yang juga menuntun pada moral. Dan itulah sebabnya itu disebut sebagai monoteisme etika. Keyakinan pada satu Allah yang akhirnya memunculkan etika kehidupan. Keyakinan itu akan memunculkan kehidupan. Kehidupan yang bersifat moral. Kehidupan yang dituntun oleh etika, oleh akhlak. Ya. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Jadi Allah itu menerbitkan mataharinya, menerbitkan semua, memelihara alam ini untuk segenap manusia. Coba bayangkan kalau Allah itu pilih kasih. Hanya orang yang beribadah saja diberi makanan. Hanya orang yang beribadah saja diberi kekayaan. Akan bagaimana keadaan dunia ini? Oleh karena itu dalam dunia ini sering kita berpikir, loh ini orangnya jahat, hidupnya tidak benar, kenapa jadi kaya? Orang itu saleh, orang itu selalu beribadah, kenapa hidupnya banyak kesulitan? Banyak pertanyaan seperti itu. Mengapa Allah tidak menghukum orang jahat saja, tidak usah diberi makan? Nah, ya kita tidak bisa mendikte Allah seperti itu karena sifatnya memang mengasihi semua manusia. Dia memberikan matahari saja baik untuk orang jahat maupun orang baik. Tidak mungkin mataharinya kalau ada orang jahat lalu tidak ada sinarnya, itu kan tidak mungkin. Apalagi orang jahat dan orang baik akan bertemu di pasar, di toko, di kota. Nah, bagaimana itu terjadi?
Maka dikatakanlah di dalam ayat ini, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Karena Allah itu tidak pilih kasih. Allah tidak melihat latar belakang orang untuk diberi sinar matahari, untuk diberi hujan. Maka kita pun melihat orang itu jangan melihat, oh dia bangsa apa, dia suku apa, dia agama apa. Kita mengasihi manusia sebagai manusia. Nah, inilah sifat Allah yang mengasihi seorang secara merata, itulah yang disebut sebagai kasih karunia umum. Tetapi ini bukan kasih karunia keselamatan, karena kalau kasih karunia keselamatan membutuhkan pertobatan orang itu, membutuhkan iman orang itu. Tapi kasih karunia umum ini diberikan pada semua orang tanpa harus tuntutan iman dan pertobatan, karena ada yang jahat, ada yang baik. Terus ayat 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Ya memang lebih mudah orang yang mengasihi kita kasih, tapi orang yang benci kita terus kita kasih itu tidak mudah. Ini membutuhkan suatu energi khusus dan usaha khusus dan pertolongan ilahi yang khusus untuk kita dapat melakukan itu. Etika yang diajarkan Yesus itu bukan hanya etika umum, tetapi etika kerajaan. Etika yang dasarnya adalah sifat-sifat ilahi. Di mana sifat ilahi itu adalah mengasihi semua manusia tanpa memandang dia itu orang jahat atau orang baik, orang beriman atau tidak beriman. Maka dikatakan di sini, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Pemungut cukai pada abad pertama di zamannya Yesus ini adalah orang-orang yang ditunjuk oleh pemerintah penjajah yang menjajah Israel untuk menarik pajak kepada bangsanya sendiri. Dan sering pada waktu mereka menarik pajak, pajaknya itu ditinggi-tinggikan, sehingga mereka menjadi kaya raya. Ya karena korupsi. Karena mereka koruptor, maka dianggap sebagai orang paling jahat karena mereka menekan bangsanya sendiri, yaitu bangsa Israel. Dan mereka berpihak pada pemerintah penjajah, dan mereka juga merampok bangsanya. Sehingga dengan orang-orang pemungut cukai itu dianggap orang paling jahat pada zaman itu. Dan dibenci, disebut sebagai orang pendosa oleh orang sesama bangsanya. Nah, dari latar belakang yang demikian tentang siapa pemungut cukai inilah, Yesus mengatakan, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Ya, kalau pemungut cukai, biarpun jahat tindakannya, kalau sesama keluarganya atau saudara, ya dia akan berbuat baik, akan memberikan, mengasihi keluarganya. Tapi kasih ini bukan kasih yang bersifat adikodrati. Kasih adikodrati yang hanya dapat dikerjakan oleh orang beriman, oleh Roh Kudus yang diam dalam hati orang beriman, yang memampukan dia bukan hanya untuk mengasihi orang yang mengasihi dirinya, tetapi memampukan dia juga untuk mengasihi orang yang membenci dirinya. Itu tidak bisa dilakukan oleh orang biasa, itu harus dilakukan oleh kasih karunia Roh Kudus sebagai bentuk dari buah roh yang bekerja di dalam diri orang itu. Karena salah satu buah dari Roh Kudus adalah kasih itu. Coba kita baca dalam Galatia 5:22. Tetapi buah roh ialah kasih,
Ya, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tidak ada hukum yang menentang hukum itu. Nah, akhlak yang demikian ini, yang dimulai dengan kasih ini hanya mungkin dilakukan kasih dalam arti yang tulus ya. Bukan pura-pura, bukan untuk dipuji. Betul-betul kalau mengasihi musuhnya, ya mengasihi musuhnya. Betul-betul mendoakan orang yang menganiaya dia adalah mendoakan untuk kebaikan dia. Bukan mendoakan supaya disambar geledek orang itu. Bukan, itu bukan doa itu kutuk itu. Ya, supaya dibalas dengan yang jelek kan, bukan itu. Itu sifat orang berdosa, mendoakan seperti itu. Tapi doa untuk kebaikan orang yang memusuhi kita ini hanya mungkin kalau roh Allah bekerja di dalam hati orang itu. 47. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Ya, semua orang bisa memberi salam pada saudaranya, keluarganya, anaknya, istrinya, kakaknya, adiknya. Tapi banyak orang sombong ya, mengenal orang hidungnya ditinggikan, tetangganya nggak dikenal. Apalagi kalau dia merasa dirinya kaya, melihat tetangganya yang dianggap miskin, nggak peduli dia, nggak menyapa dia. Ini sifat natural dari manusia berdosa. Padahal di dalam ayat ini Kristus mengajarkan, dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Siapa yang dimaksud orang lain ini? Selanjutnya, bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Jadi dikatakan di situ, kalau hanya melakukan, kamu berbuat baik hanya kepada orang-orang yang mengasihi kamu, maka kamu tidak ada bedanya dengan orang-orang yang lain. Bahkan orang yang tidak mengenal Allah, orang yang pemungut cukai, orang yang hidup dalam kefoya-foyaan, dan macam-macam. Untuk budi pekerti umum ini mereka bisa melakukan. Mengasihi saudaranya. Ya tentulah. Dia bekerja untuk anaknya, untuk istrinya. Ya tak? Nah, jikalau kita bisa bebas di dalam kesempurnaan batin ini, di dalam kesempurnaan seperti sifat-sifat Bapa yang di surga ini, dengan ditunjukkan melalui ikut ambil bagian di dalam kasih dan belas kasihan Allah ini, maka kita akan bertumbuh menuju kepada kekudusan, menuju pada tujuan akhir menjadi seperti Allah, yaitu mencapai teosis, sebagaimana yang dikatakan dalam 2 Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Supaya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Itulah kekudusan. Dan itulah tujuan hidup Kristen itu. Tujuan hidup Kristen itu bukan hanya sekedar untuk menghidupi moral seperti moral biasa, tetapi moral yang menuntun kepada kekudusan,
moral yang menuntun kepada ikut ambil bagian di dalam kodrat ilahi itu. Nah, tumbuhnya karya Roh Kudus di dalam diri orang untuk mencapai kesempurnaan yang meneladani sifat Allah itu tidak mungkin tanpa terjadi kalau tidak ada koneksi, tidak ada hubungan antara kita dengan Allah. Dan hubungan itu adalah dalam bentuk ibadah-ibadah. Makanya kalau kita melakukan tindakan-tindakan moral tanpa kaitannya dengan Allah, itu namanya moralisme. Dan itu tidak menuntut kepada kekudusan. Karena dikatakan tadi, orang tidak mengenal Allah pun juga mampu melakukan tindakan-tindakan moral. Itulah sebabnya sekarang kita pada pasal 6. Yesus mengajarkan tentang 3 sendi spiritualitas dan keagamaan manusia. Apa itu? Memberi sedekah, berderma dengan tulus ikhlas, dengan penuh kasih kepada sesama. Yang kedua, doa. Dalam hidup doa. Ya, Kristus hanya memberikan dasar-dasar saja, karena ini semua sudah dikenal oleh orang Yahudi, dan dalam konteks ini Kristus sedang berbicara kepada murid-muridnya yang adalah orang Yahudi yang datang pada waktu dia khotbah ini. Dan yang ketiga adalah puasa. Bagaimana puasa itu dilakukan? Nah, itu nanti. Jadi inilah 3 sendi agama di dalam kehidupan orang beriman itu. Berderma, berdoa dengan segala macamnya, dan berpuasa dengan segala macamnya. Mari kita mulai dengan sedekah. Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu. Sebenarnya bahasa aslinya bukan kewajiban agamamu, tindakan kebenaran. Tindakan kebenaranmu, ya. Karena dalam Injil tidak ada kata-kata agama itu. Kata-kata agama itu adalah usaha untuk menerjemahkan dalam konteks Indonesia. Ya. Kalau dalam bahasa aslinya dikeos ini itu kebenaran dalam arti tindakan yang benar. Gitu. Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Di sini Kristus hanya menjelaskan tentang sikap batin ketika kita melakukan kebenaran-kebenaran agamawi tadi, melakukan ibadah-ibadah tadi, ya. Dan dia mengatakan kalau kita melakukan itu bukan untuk supaya dilihat orang, tujuannya hanya untuk Allah saja, bukan untuk dipamerkan, bukan untuk ditunjuk-tunjukkan, gitu, enggak. Apalagi untuk dibangga-banggakan. Yang dikatakan, karena, nah kalau itu ya kita lakukan, jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Karena memberi dengan sukarela itu akan mendapatkan buahnya. Kalau memberi itu dengan tujuan untuk dipuji orang, buah itu tidak akan muncul di dalam diri kita. Coba kita baca di dalam Galatia 6 ayatnya yang ke-9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Janganlah kita berjemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya. Karena sudah datang waktunya.
kita akan menuai. Kita akan menuai Jika kita tidak menjadi lemah. jika kita tidak menjadi lemah. Jadi ada sesuai yang kita tuai. Akan kita tuai di ujungnya, meskipun kita tidak mengharapkan itu untuk mendapatkan apa ya, pahala atau apa, enggak, kita melakukan dengan sukarela. Tapi karena Allah itu sifatnya yang maha welas asih, ketika kita berbuat kebaikan, Dia akan memberikan kebaikan balik kepada kita. Oleh karena itu pada waktu kita melakukan apapun, jangan itu tujuannya untuk dipuji, ingin dipuji orang, ingin membanggakan di depan orang. Ayat 10 dari Galatia tadi. Nah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi selama masih ada kesempatan, kita harus berbuat baik semata-mata untuk Allah. Semata-mata demi cinta dan devosi kita kepada Allah, bukan untuk dipuji oleh orang. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Upahnya cuma itu yang sering saya katakan. Cuma 3 upahnya kalau kita melakukan ibadah, melakukan semua tindakan kesalehan itu untuk dilihat orang, upahnya cuma 3. 1W, 2A, 3H. Wah. Ya itu. Hebat orang itu. Saleh orang itu. Tapi di hadapan Allah tidak ada harganya sama sekali ibadah yang seperti itu. Kita harus melakukan kesalehan kita semata-mata untuk Allah, demi untuk mencapai tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya apa? Menjadi sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Mencapai kesempurnaan seperti Bapa itulah, mencapai teosis itulah tujuan kita melakukan semuanya ini. Bukan untuk supaya dilihat orang, bukan untuk dapat pahala, bukan itu, bukan semua. Tujuannya adalah kita untuk mencapai teosis tadi. Ya, ayat 2. Jadi apabila engkau memberi sedekah, ya sedekah ini macam-macam bentuknya. Kalau dalam Alkitab ada perpuluhan, atau kita bisa memberi secara sukarela, membantu kepentingan-kepentingan untuk gereja, pembangunan apa. Kita memberi dengan sukarela, bukan untuk dipuji. Membantu orang dalam kemiskinan, kita lakukan, kita peduli dengan orang miskin, membantu orang yang sakit, membantu orang-orang yang kebutuhan apa. Bisa kita lakukan pribadi, bisa kita lakukan bersama dengan teman-teman dalam gereja. Coba kita baca dalam Efesus pasal 4 ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Supaya ia dapat membagikan sesuatu dengan orang yang berkekurangan. Dengan demikian, kita diajar untuk tidak menjadi kikir, tetapi untuk mempunyai hati yang dermawan, yang rela berbagi dengan orang-orang yang kurang beruntung dibandingkan dengan kita sendiri. Karena kikir itu salah satu penyebab orang tidak masuk dalam kerajaan Allah. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir. Orang kikir. Dan di situ disebut orang kikir. Terus pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak akan mendapat kerajaan Allah. Oleh karena itu kita diajar dalam kitab suci untuk rela memberi kepada siapa? Memberi orang yang mengajar, yang engkau mendapatkan pengajaran tentang firman Allah.
yang melaluinya engkau mendapatkan bimbingan bagaimana hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Kita baca Galatia 6 ayat 6. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Iya toh? Jangan hanya inginnya diajar yang mendapatkan pelajaran-pelajaran gratis. Sebab orang yang mengajar ini pedulunya ya kuliah. Dan kuliah itu juga bayar. Dia tidak mendapatkan dengan cuma-cuma. Dan sekarang sebagai orang yang ditetapkan untuk mengajar firman, Alkitab mengajar supaya orang ini bertekun di dalam mempelajari dan mengajar seperti yang dikatakan di dalam 1 Timotius pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Penatua-penatua yang baik pimpinannya Penatua-penatua presbiter yaitu para romo maksudnya patut dihormati 2 kali lipat. 2 kali lipat dalam hal apa ini? Teruskan. Terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Jerih payah berkhotbah dan mengajar. Berkhotbah itu perlu persiapan, perlu belajar ini dan itu, dan mengajar pun perlu membaca. Makanya tempat saya dikelilingi oleh buku. Dan di perpustakaan di atas itu ribuan buku. Dan saya harus belajar terus. Supaya apa? Supaya saudara mendapatkan makanan rohani dan pertumbuhan secara rohani. Dan orang yang demikian itu kata kitab suci, dikatakan apa? Hormati 2 kali lipat. Saya tidak mengatakan tentang diri saya ya, tapi secara umum. Kalau saudara mau mempersembahkan sesuatu ya silakan, kan di situ sudah ada nomor rekening saya. Tapi saya memberikan ajaran secara umum. Salah satu bentuk dari sedekah tadi. Terus kan? Bukankah kitab suci berkata, nah, kalau orang ini mengajar itu diberi kehormatan 2 kali lipat, maka bukankah kitab suci berkata apa katanya? janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Maksudnya apa ini? Jadi dulu orang Israel itu makanannya kan dari gandum. Agar gandum itu bisa dimakan, maka gandum itu harus diirik. Diirik itu artinya digiling dengan batu. Ada batu atas, batu bawah, gandumnya di tengah. Lalu ada lembu yang mengirik ini. Keliling gitu. Supaya ini gandumnya jadi tepung dan bisa dimakan. Nah, lembu yang mengirik itu jangan mulutnya diberangus, ditutup. Supaya apa? Supaya dia bisa makan pohon-pohonan sekitarnya, jadi dia nggak kelaparan. Yang artinya orang yang bekerja itu harus ada upahnya, gitu loh maksudnya. Terus kan? Dan lagi, seorang pekerja patut mendapat Nah upahnya. itu penjelasannya. Berarti kalau gitu penghormatan 2 kali lipat ini adalah dalam kaitannya dengan upah pekerja dari orang yang mengajar tadi. Jadi seharusnya tidak usah diminta. Ya makanya saya sendiri tidak pernah minta kan. Ayo bayar saya, itu tidak pernah. Atau ini tidak. Itu terserah kepada kerelaan saudara. Tapi saudara sendiri mendapat tugas untuk menghormati 2 kali lipat. Dalam hal ini adalah dalam memberikan bantuan. Karena seorang romo atau seorang rohaniwan itu kerjanya khusus untuk mengajar dan mengembalakan umat. Dia tidak bekerja di luar. Kecuali dalam kasus-kasus tertentu. Seperti Romo Yakobus, dia adalah seorang pengacara gitu kan. Seperti ada lagi beberapa teman saya itu romo tapi dokter juga gitu. Tapi ada yang secara utuh mempersembahkan dirinya kepada Tuhan. Dan itu tanggung jawab dari umat. Ya seperti yang dikatakan di dalam Galatia 6 ayat 6 tadi. Ya. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu. Seperti pernah saya katakan waktu saya di Amerika itu ada satu gereja sedang membangun. Tapi pembangunan akhirnya gagal di tengah jalan. Karena salah satu donatur yang paling besar
itu ngambek, tidak jadi memberikan donasinya. Kenapa? Karena waktu itu entah apanya gitu, namanya tidak tercatat dalam plakat yang seharusnya diumumkan. Karena namanya namanya gimana itu saya lupa. Tapi tersangkut namanya yang tidak dihormati, merasa tidak dihormati. Akhirnya dia memutuskan untuk tidak jadi membangun. Padahal dia paling banyak memberikan sumbangan. Ya tapi akhirnya dilanjutkan setelah beberapa lama kemudian ada donatur yang lain dalam pembangunan itu. Nah ini adalah orang memberi sedekah dengan mencanangkan hal ini. Dan kata Kristus, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat. Nah, di sini orang munafik sini oleh Kristus sebenarnya yang ditunjuk adalah para pemimpin agama waktu itu, yang secara luar menunjukkan kesalahan yang luar biasa, fanatiknya, tapi hatinya tidak menyertai perbuatan itu. Bapaknya memberi itu bukan sungguh-sungguh dengan rela, tetapi hanya untuk mendapatkan pujian. Inilah orang munafik. Orang munafik itu kalau bahasa Yunaninya adalah hipokrisis. Hipokrisis itu aktor. Aktor yang memainkan sesuatu yang sebenarnya dirinya bukan begitu. Kalau ada drama gitu, mungkin drama ceritanya cerita peperangan, ada orang yang jadi Presiden Soekarno, tapi kan bukan Presiden Soekarno, itu aktor. Demikianlah orang munafik itu bertindak seperti aktor. Apa yang nampak di mata orang bukan apa yang sebenarnya dirinya itu, ya. Maka dikatakan seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat, maksudnya di sinagoga waktu itu. Sinagoga itu adalah rumah ibadahnya orang Yahudi. Orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong. Wah, sembahyang supaya dilihatkan orang, wah sembahyangnya di lorong, di tepi jalan, di entah apa. Pokoknya supaya orang lihat. Ya. Supaya mereka dipuji orang. Nah, ibadah yang seperti ini, ibadah yang tidak tulus karena ingin dipuji orang. Memberi yang seperti ini supaya dicanang-canangkan, diumumkan, itu juga tidak tulus karena ini ingin dipuji orang. Kalau kita memberi, cukuplah Allah yang tahu dan orang yang kita tolong yang tahu. Nggak usah dicanangkan, apakan pakai toa, halo, saya membantu sekian. Nggak. Ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Upahnya apa? Ya pujian tadi. Bukan upah yang dari Allah. Tuayan yang dari Allah, bukan. Saya makin tua makin merasa dalam pengalaman saya. Kalau kita memberi dengan sukarela, Allah itu pasti mengembalikan kok. Ya mengembalikan bukan dari orang itu, mungkin orang itu lupa kita, tapi Tuhan membalikan dengan cara yang lain sehingga kita dicukupi apa yang kita butuhkan. Yang kita inginkan tidak selalu dicukupi, yang kita butuhkan selalu dicukupi. Dan itu saya alami selama saya melayani selama berapa puluh tahun ini, 36 tahun ini, sejak tahun 1988 sampai sekarang. Tuhan tidak pernah memberikan kekurangan. Meskipun saya secara formal tidak kerja di mana-mana. Ya dulu saya mengajar di universitas. Tapi sekarang tidak. Dan itu pun tetap dicukupi oleh Tuhan. Karena barang siapa memberi dengan rela dan itu untuk Tuhan, dia akan menuai hasil daripada pemberian itu. Kita tidak akan menjadi miskin karena kita dermawan. Dan kita tidak akan menjadi kaya karena kita menjadi pelit dan kikir. Kedermawanan kita justru mengundang berkatnya Allah. Justru mengundang
tuean-tuean yang baik seperti yang dijanjikan dalam kitab suci tadi. Ya. Ayat 3 dari pasal 6 ini. Tetapi jika engkau memberi sedekah, nah ini kalau memberi, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Ya maksud sembunyikan untuk dirimu sajalah. Mau membantu untuk pembangunan gereja, ya sudah berikan. Ini ada salah satu dari anggota gereja kita ini yang memberikan uang untuk membeli tanah di salah satu tempat yang nanti untuk gereja. Beliaunya diam aja. Dan saya juga diam, yang tahu cuma saya. Mungkin Romo Yakobus tahu. Saya tidak akan cerita karena nanti saya menghilangkan berkatnya itu. Ya, saya memberi terima kasih pada Bapak itu. Ada anggota Kristen yang memberi tanpa bersuara. Yang lain menyusul ya. Memberilah tanpa bersuara. Memberilah untuk Tuhan dan kau akan dilimpahi dengan berkatnya. Di samping, engkau akan dilimpahi dengan perkembangan batin, menjadi orang yang tidak kikir, menjadi orang yang tidak serakah, menjadi orang yang tidak terlekat pada benda, karena kita rela memberi kepada orang lain, dan kita menjadi dermawan. Ini dampak spiritualnya. Ya. Ayat 4 dari Matius 6. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Ya. Ya seperti Bapak yang saya katakan tadi. Itu bagus. Mengapa? Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Gitu. Biar Allah yang tahu. Kalau Allah itu Maha tahu apapun yang kita lakukan, niat kita, pikiran kita, yang kita lakukan, itu Allah mengetahui biarpun orang lain tidak mengetahui. Jangan ingin dipuji karena kamu tidak akan mendapatkan pembalasan apa-apa. Biarlah itu kau ngelakukan dengan rela, dengan kedermawanan, dengan ketulusan, dengan keikhlasan, maka berkat akan menyertai pemberian tadi. Maka Allah akan memberikan balasan. Tidak akan kita menjadi melarat karena jadi dermawan. Tidak akan kita menjadi kekurangan karena kita rela untuk memberi pada orang lain. Ya, saya kira itu saudara untuk hari ini. Pelajaran kita dari Injil Matius. Nanti kita lanjutkan pada hari yang lain. Tuhan berkati. Shalom. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.